Keributan di ruang evaluasi disebabkan oleh hasil yang tak terukur. Choi Jong-in tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihat Jinwoo, Choi Jong-in berkata dalam hati, "Pria itu yang ke-10. Aku tidak perlu membawa detektor. Dia adalah rang S tanpa perlu diragukan." Tanpa menunggu 3 hari, dengan senyum manisnya, Choi Jong-in berkata kepada Jinwoo, "Nama saya Choi Jong-in, perwakilan dari Guild Hunters. Permisi, sepertinya Anda baru saja menerima hasil evaluasi. Apa Anda sudah memiliki guild? Jika tidak, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi tentang hal ini dengan Anda." Jinwoo tidak peduli dengan tawaran Choi Jong-in. Jinwoo melewati Choi Jong-in sembari berkata, "Maaf, saya menolak." Ditolak oleh Jinwoo, Jong-in berkata pada wakil ketua Wu Jinchul, "Apa aku lupa memperkenalkan diriku barusan? Apa aku terlalu memaksanya?" Terlihat Sung Jinwoo telah pergi menghilang. Melihat hal tersebut, Choi Jong-in berkata, "Dia menghilang tanpa mengeluarkan suara. Dia pasti hunter berjenis assassin yang sangat baik." Di ruang evaluasi, datang seseorang yang bertemu Choi Jong-in. Mereka berdua saling menatap keheranan. Choi Jong-in yang melihatnya tiba-tiba datang berkata dalam hati, wajah seseorang yang baru saja menangkap. Ada jarak yang sangat besar di antara gedung White Tiger dan gedung Asosiasi Hunter. Dengan melihat tarikan napasnya yang cepat, itu pasti dia sudah berubah dan berlari jauh-jauh ke sini. Itu benar. Baek Yeon-ho pasti sudah mengenalnya dari dulu. Dan tentang apa yang akan terjadi di sini, mungkin kejadian yang terjadi saat sesi pelatihan Guild White Tiger. Orang luar yang misterius. Aku menemukannya. Itu pasti pria itu. Baek Yeon-ho tidak meninggalkan pria itu. Lebih tepatnya dia tidak bisa menghentikan pria itu. Setelah melihat sikap pria itu tadi, dia bukanlah orang yang mudah dimenangkan. Melihat Jinwoo sudah tidak berada di sana, Baek Yeon-ho berkata dalam hati, "Sialan, apa aku terlambat? Dari semua orang, aku malah bertemu ular itu. Ini menjadi rumit lagi. Dan sekarang kita beralih ke rumah sakit." Melihat ibunya yang tertidur, Jinwoo berkata dalam hati, "Jika aku melihat dia seperti ini, seolah-olah dia akan membuka matanya. Eternal slumber. Tidur yang dimana orang tersebut tidak akan bangun. Penyakit yang muncul setelah gate muncul. Aku akan menyelamatkanmu. Tunggu aku sampai saat itu." Ketika Jinwoo keluar dari ruangan, Wu Jinchul telah berada di sana. Dia berkata, "Hari itu, kamu adalah orang yang mengalahkan monster dari sarang ganda, kan? Terima kasih kepadamu, aku jadi belajar bahwa sudut pandangku tidak selalu tepat." Jinwoo menyapanya. Wu Jinchul berkata melanjutkan, "Tujuan divisi pemantau lebih berurusan dengan manusia daripada monster. Dengan kata lain, divisi pemantau harus memantau dan menghukum hunter pelanggar hukum." Mendengar penjelasan Weo Jinchul, Jinwoo berkata, "Jika bisa, aku tidak ingin terlibat dengan divisi pemantau." Lalu Weo Jinchul menjawab kembali, "Yah, kehadiran divisi pemantau hanyalah belenggu untuk para hunter, dan tidak ada artinya bagi rang S." Weo Jinchul menambahkan, "Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Bisakah kamu meluangkan waktu?" Ketua Asosiasi Hunter, Go Gun-hye, beliau menunggumu di sini. Berjalan di lorong gelap, Sung Jinwoo bertemu dengan Go Gun-hye. Go Gun-hye menyambut, "Hunter Sung Jinwoo, senang bertemu dengan Anda. Saya Go Gun-hye. Silakan duduk." Melihat perawakan Go Gun-hye, Jinwoo berkata dalam hati, meskipun umurnya di atas 80 tahun, dia memiliki tubuh yang mengingatkanku pada seorang pegulat pensiunan. Apalagi dia rang S, dia tidak normal. Go Gun-hye memberikan ucapan selamat pada Sung Jinwoo karena telah menjadi rang S. Jinwoo pun menjawab, "Masih ada pemeriksaan ulang yang tersisa." Go Gun-hye kemudian menjelaskan kepada Sung Jinwoo bahwa pemeriksaan ulang itu sebenarnya tidak ada artinya. Alat detektor hanya untuk membantu asosiasi hunter membagi hasil, bukan untuk mengukur sesuatu yang berada di luar rentang lingkupnya. Bahkan masih sulit untuk membedakan antara rang S, rang double S, atau rang triple S.
Alasan sebenarnya pemeriksaan ulang diadakan adalah untuk memberikan asosiasi Hunter waktu bertemu dengan seorang rang S sebelum pihak lain melakukannya. Go Gun-hye melanjutkan, seperti yang Anda ketahui, asosiasi Hunter tidak memiliki banyak Hunter berbakat. Tidak seperti kepala divisi WO Jinchul, siapa yang ingin bergabung dengan asosiasi Hunter jika ada guild terbaik yang bisa menjamin ketenaran dan gaji besar kepada anggotanya? Banyak orang di luar sana yang bisa menyebutkan nama setiap anggota tim penyerang guild terbaik, tapi tidak banyak yang mengenal kepala divisi WO Jinchul. Padahal WO Jinchul berada di posisi atas di antara rang A. Go Gun-hye menjelaskan lebih jauh. Kurang lebih, alasan asosiasi Hunter membuat pemeriksaan ulang adalah untuk mencari Hunter seperti Anda, Jinwo. Para Hunter bukan hanya pemburu monster. Mereka juga pelindung masyarakat dari serangan monster. Dan yang berada di atas mereka adalah asosiasi Hunter. Kami ingin membantu Anda supaya bisa memiliki kedudukan yang sejajar dengan asosiasi Hunter. Jinwo terdiam sejenak dan berkata dalam hati, apakah yang dimaksud ini adalah kekuasaan? Kemudian Jinwo bertanya pada Go Gun-hye, kenapa Anda menawarkannya kepadaku? Menjawab pertanyaan Jinwo, Go Gun-hye menjelaskan tentang 5 guild besar di Korea saat ini. Keseimbangan di negara ini masih bisa dipertahankan oleh 5 guild besar, yaitu Hunters, Fame, White Tiger, Vien, dan Knight. Jika kamu bergabung dengan salah satu guild tersebut, keseimbangannya akan hancur, dan negara ini bisa menjadi kacau. Peraturan dan sistem dari pemerintahan biasa tidak akan cukup kuat untuk mengendalikan para hunter tersebut. Oleh karena itu, peran asosiasi hunter sangat dibutuhkan. Jinwo pun berpikir, yang dimaksud monster itu bukan hanya monster dalam gate. Hunter yang melawan monster juga disebut sebagai monster. Jadi, ini bukanlah tawaran yang buruk. Siapapun yang mendapatkan bantuan dari ketua Go Gun-hye akan mendapatkan dukungan besar, termasuk dari media. Sangat sulit menemukan tempat di mana Go Gun-hye tidak memiliki pengaruhnya. Sudah kuduga, Go Gun-hye sangat hebat, baik dalam hal kekuatan maupun kemampuannya. Walaupun aku sudah leveling sejauh ini, kemampuan kami terasa hampir sama. Ini bukanlah kesempatan yang bisa datang 2 kali. Sementara itu, Go Gun-hye menatap Jinwo sembari berkata dalam hati, asosiasi Hunter adalah kekuatan utama yang berbeda dengan guild besar. Asosiasi Hunter sangat dibutuhkan oleh negara ini. Aku yang sudah tua ini tidak punya banyak waktu lagi. Aku butuh penerus yang bisa meneruskan posisiku. Setelah berpikir cukup lama, Jinwo berkata, maafkan aku. Mendengar penolakan Jinwo, Go Gun-hye cukup tercengang. Dalam hati, Go Gun-hye berkata, jadi pada akhirnya, uanglah yang berbicara. Saat Go Gun-hye berpikir bahwa Jinwo bisa dibeli dengan uang, tiba-tiba Jinwo berkata, aku ingin bertarung. Lagi-lagi, Go Gun-hye dibuat tercengang oleh perkataan Jinwo. Go Gun-hye pun bertanya, maksudmu kau ingin bertarung dengan monster? Jinwo menjawab, benar. Alasan Jinwo menolak untuk bergabung dengan asosiasi Hunter, adalah karena Dungeon yang dikelola oleh asosiasi hanyalah Dungeon sisa, seperti rang E atau rang D, yang tidak diinginkan oleh guild besar lainnya. Jika Jinwo bergabung dengan asosiasi Hunter, dia tidak akan bisa menaikkan levelnya lagi. Jinwo tidak ingin berhenti berkembang. Jinwo pun berkata, Tuan Go Gun-hye, aku yakin tempat yang benar-benar membutuhkan kehadiranku itu hanyalah di dalam Dungeon. Lagi-lagi, Go Gun-hye tertegun. Dalam hati, Go Gun-hye berkata, ya Tuhan, mata itu. Dia berkata yang sebenarnya. Sudah berapa lama aku tidak merasa seperti ini? Aku tidak menyangka. Jantungku masih bisa mengeluarkan suara seperti ini. Kalau saja aku 20 tahun, tidak, 10 tahun lebih muda, mungkin aku juga bisa. Setelah menjelaskan alasannya, Jinwo pamit pulang karena adiknya sedang menunggu sendirian di rumah. Go Gun-hye pun berterima kasih kepada Jinwo karena telah meluangkan waktunya. Saat melewati ketua WO Jinchul, Jinwo berkata, Ketua WO Jinchul, intuisimu tidaklah salah. Tapi, bukan aku yang mengalahkan monster di Dungeon Ganda. Mendengar hal itu, Ketua WO Jinchul sangat terkejut. Bukan main. Jadi siapa?
pikir Jinchul sambil bertanya-tanya. Sementara itu, menatap keluar jendela, Go Gun-hye bergumam. Ketika Healer dan sihir penyembuh mulai muncul, kupikir aku bisa mengembalikan masa mudaku lagi dan mengucapkan selamat tinggal pada tubuh tua ini. Itulah yang kupercaya. Tapi aku salah. Bahkan sihir penyembuh tingkat tinggi pun tidak bisa mengembalikan umur. Dia melanjutkan, bahkan saat ini, setiap dari guild 5 besar sedang meningkatkan kekuatan mereka. Kekuatan mereka kini sudah sejajar dengan kekuatan militer negara ini. Jika asosiasi kehilangan kekuatannya, mereka bisa menjadi liar. Mendengar perkataan Go Gun-hye, Jinchul berkata, dan yang menduduki jabatan tertinggi adalah Anda, sebagai ketuanya. Go Gun-hye menanggapi, benar. Aku percaya kalau aku ini dibutuhkan untuk membuat asosiasi hidup lebih lama dan makmur. Tapi itu hanyalah pemikiran yang tidak berguna. Dalam hati, Go Gun-hye bergumam, Hunter harus tetap berada di Dungeon. Ya? Setelah itu, Go Gun-hye meminta Weo Jinchul untuk membatalkan semua jadwalnya hari ini dan mengajaknya minum bersama. Jinchul menjawab, aku tidak terlalu bisa mengatasi alkohol. Apakah tidak apa-apa? Go Gun-hye tersenyum dan berkata, aku tidak menduganya. Kita beralih ke Hwang Dong-su, yang telah terbangun dari mimpi buruknya. Terlihat Hwang Dong-su yang babak belur melirik seseorang di sebelah tempat tidurnya. Hwang Dong-su berkata, apa yang Anda inginkan dari orang yang sudah kalah ini? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, cepat katakan dan pergilah, Wakil Direktur. Wakil Direktur menjawab, aku ingin bertanya langsung kepadamu. Orang yang bernama Sung Ilwan itu, apakah dia benar-benar seorang monster? Hwang Dong-su menanggapi dengan tajam, apakah Anda ingin mengatakan kalau saya menyerang manusia biasa? Wakil Direktur kemudian menunjukkan rekaman CCTV kepada Hwang Dong-su dan berkata, aku belum pernah melihat ada seorang monster yang membantu manusia. Jadi, kamu masih percaya kalau dia itu seorang monster? Hwang Dong-su menjawab, lalu, apakah Anda pernah mendengar ada manusia yang muncul dari gate? Terlihat Wakil Direktur masih meragukan perkataan Hwang Dong-su. Namun, Hwang Dong-su melanjutkan, aku yakin dia itu seorang monster. Wakil Direktur akhirnya percaya dengan perkataan Hwang Dong-su dan berkata, datanglah ke departemen jika sudah sembuh. Masih ada berkas-berkas yang harus kamu kerjakan. Hwang Dong-su bertanya, apa yang terjadi pada Sung Ilwan saat itu? Wakil Direktur menjawab, Sung Ilwan menghilang setelah pertarungan itu. Orang-orang dari departemen sudah mengejarnya, tapi aku tidak yakin mereka bisa menangkap seseorang yang mampu mengalahkanmu. Hwang Dong-su sangat kesal dan menganggap ini sebagai kekalahan yang memalukan. Ia mengingat kata-kata terakhir Sung Ilwan kepadanya. Jangan pernah menginjakkan kaki di Korea lagi. Ini bukan untuk anakku, tapi untukmu. Bahkan ketika kamu sudah mati, kamu tidak akan bisa menutup matamu. Mengingat hal tersebut, Hwang Dong-su geram dan berkata dalam hati, tidak bisa menutup mataku, bahkan ketika aku sudah mati? Kau berani mengancamku? Aku tahu dia pergi kemana. Untuk menangkapnya, aku butuh beberapa peralatan. Aku akan memanggil guild. Selama aku punya artefaknya, aku akan baik-baik saja. Ketika aku sudah sembuh total, aku akan membunuhmu dengan sangat sadis. Rasa amarah membakar Hwang Dong-su, memperkuat tekadnya untuk membalas dendam. Di lain cerita, Jinwo sedang santai duduk di depan komputernya. Ia membuka sebuah website tentang pelelangan item para hunter. Entah apa yang sebenarnya diinginkan Jinwo dari web itu, tetapi dia terlihat berambisi mengumpulkan uang untuk membeli item yang bisa melindunginya dari api. Hal ini sangat ia perlukan untuk melancarkan farming di Dungeon Demon Castle. Dalam pikirannya, Jinwo sempat mempertimbangkan untuk menjual orbs yang ia dapatkan sebelumnya. Ia yakin orbs tersebut akan dihargai mahal karena, pada umumnya, artefak yang bagus di dunia ini hanya mampu meningkatkan kekuatan sekitar 20% hingga 30%. Namun, ada masalah. Jika Jinwo menjual orbs itu tanpa alasan yang jelas atau tanpa informasi dari mana ia mendapatkannya, orang lain mungkin akan menawarnya dengan harga yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sambil menunggu lisensi Rang S-nya resmi keluar,
Jinwo memutuskan untuk mencari cara agar memiliki latar belakang atau pengalaman kerja di Gate Rang A. Saat ini, orang-orang masih menganggap Jinwo sebagai Hunter Rang E, dan dengan status tersebut, tidak ada raid yang mau menerima Hunter Rang E untuk masuk ke Gate Rang A. Namun, setelah mencari informasi lowongan pekerjaan, Jinwo menemukan sebuah peluang. Ia mendapatkan cahaya harapan dalam sebuah pengumuman. Dibutuhkan seorang pria kuat untuk melakukan penambangan di gate. Panel berpindah ke ruang ketua asosiasi. Jinchul memberikan semua berkas yang berkaitan tentang Sung Jinwo dan menjelaskan bahwa Jinwo bukanlah false ranker, melainkan murni seorang ranker. Sejenak, Go Gun-hye membaca semua biodata dan latar belakang Jinwo, dan dia mengagumi sosok pemuda ini. Menurutnya, perjuangan Jinwo untuk hidup sangat berat. Mulai dari memaksakan diri menjadi seorang hunter, membiayai pengobatan ibunya, hingga menjaga adiknya. Di sela-sela obrolan itu, Jinchul memberitahu Go Gun-hye bahwa ada laporan yang mengatakan Hunter Sung Jinwo bergabung dengan tim raid guild milik Choi Jong-in. Sontak saja, Go Gun-hye terkejut dan merasa kecewa. Apa yang diucapkan Jinwo cuma omong kosong saja, dan pada akhirnya, Jinwo tertarik bergabung dengan guild hunter untuk mendapatkan uang, pikirnya. Namun, setelah itu, Jinchul menjelaskan lebih rinci bahwa Hunter Sung Jinwo bukanlah bergabung menjadi anggota penyerang, melainkan hanya menjadi tim penambang. Mendengar itu, Go Gun-hye tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan dan tujuan dari seorang rang S yang bekerja menjadi kuli. Sementara itu, di depan gate, Jinwo sedang ditanya oleh ketua tim penambang yang ingin tahu tipe hunter seperti apa yang dimiliki Jinwo. Jinwo menjawab kalau dia bertipe fisik. Ketua tim tersebut terlihat sangat ramah, murah senyum, dan tidak sombong. Dia hanya mengangguk-angguk saja, seolah mengerti. Karena skala Dungeon dengan rang yang tinggi sangat luas, tim penyerang tidak bisa mengatasi semua pekerjaan sendiri. Oleh sebab itu, pekerjaan di dalam Dungeon dibagi menjadi beberapa bidang. Tim penyerang, mereka yang bertugas mengatasi para monster, tim penambang. Mereka yang menambang material atau biji di dalam Dungeon, tim pengambil. Mereka yang bertugas mengambil bangkai monster untuk dimanfaatkan. Tim penambang dan tim pengambil hanya masuk ke dalam Dungeon setelah semua monster, kecuali bos, telah dikalahkan. Walaupun terlihat menggunakan sumber daya manusia, SDM, secara berlebihan, hal ini dilakukan karena mesin modern yang menggunakan listrik tidak dapat berfungsi di dalam Dungeon. Oleh karena itu, semua pekerjaan harus dilakukan dengan cara tradisional. Bahkan, alat seperti Picase sudah dijiwai dengan sihir agar lebih efektif. Saat ini, Jinwo dan anggota tim penambang lainnya masih menunggu guild hunter menyelesaikan pembersihan para monster. Jinwo menatap Dungeon itu dengan penuh rasa ingin tahu dan berkata dalam hati, "Aku ingin melihat Dungeon rang tinggi dengan kedua mataku sendiri. Syukurlah aku memutuskan untuk datang. Karena aku harus memasuki yang seperti ini di masa mendatang." Di dalam gate, tim penyerang yang dipimpin oleh Guild Master Hunter, Choi Jong-in, sudah bersiap menghadapi 3 monster berukuran sangat besar. Dengan santainya, Choi Jong-in menghembuskan asap rokoknya. Dari ujung rokok itu, tiba-tiba muncul api yang sangat terang. Sambil melakukan sedikit freestyle, Choi Jong-in melemparkan rokok tersebut. Api kecil dari rokoknya mulai membesar. Setelah itu, Choi Jong-in mengaktifkan sihirnya. Api yang semula kecil berubah menjadi sangat besar dan langsung menyerang para monster. Dalam sekejap, ketiga monster tersebut lenyap tanpa jejak. Setelahnya, Choi Jong-in segera memerintahkan para tanker untuk bersiap, karena hempasan dari serangannya dapat menyebabkan gelombang panas yang ekstrim. Berkat para tanker yang siaga, semua anggota tim penyerang berhasil terhindar dari tragedi gosong di dalam Dungeon. Choi Jong-in sangat yakin bahwa semua monster di dekat area ini telah berubah menjadi abu. Dengan demikian, para monster berhasil dikalahkan, menyisakan hanya bos Dungeon yang harus ditangani. Tim penyerang bersiap untuk keluar dari gate setelah memastikan semuanya aman. Di sisi lain, ketua tim penambang mulai kehilangan kesabarannya karena tim Choi Jong-in belum juga keluar dari gate. Berapa lama lagi mereka akan di dalam? Kita tidak punya waktu seharian, keluhnya. Namun, pria pengurus guild di sebelahnya mencoba menenangkan ketua tim dengan berkata, "Aku yakin mereka sebentar lagi selesai kok.
Ini juga untuk keselamatanmu. Sebagai tim leader dan anggotamu, mohon tunggu sedikit lebih lama lagi sampai seluruh monster sudah diatasi. Sementara ketua tim penambang berkata kalau ini sudah ketiga kalinya pengurus guild itu mengatakannya. Kan tidak enak juga kalau tiba-tiba ada monster muncul pada saat kalian sedang bekerja karena mempercerit kerjaan tim penyerang. Jadi, bagaimana kalau sesudah kerja, kita minum-minum? Kata pengurus mengajak ketua tim penambang untuk minum. Ketua penambang itu menghela nafas dan berkata, "Aku mengerti, jadi bagaimana kalau kau jangan ganggu kami lagi?" Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya tim penyerang dari Guild Hunter keluar dari gate. Ini adalah penampakan tim penyerang utama dari Guild Hunter, yang tentunya menjadi sorotan utama. Jinwo, yang berada di antara para penambang, memastikan dirinya tidak terlalu mencolok agar Choi Jong-in tidak menyadarinya. Namun, perhatian Jinwo teralihkan pada salah satu anggota tim penyerang, seorang wanita cantik dengan tubuh atletis yang memikat perhatian siapapun. Dia adalah Cha Hae-in, wakil direktur Guild Hunter. Jinwo segera mengenali sosoknya sebagai salah satu hunter terkuat di guild ini. Dalam hati, Jinwo mulai merasa terkesan. Cha Hae-in ini berbeda. Dia mungkin lebih kuat daripada Choi Jong-in, atau setidaknya setara dengan ketua Go Gun-hye, pikirnya. Ketika Jinwo menatap Cha Hae-in dari kejauhan, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya, seperti menyadari sesuatu. Cha Hae-in mengarahkan pandangannya ke tempat para penambang berkumpul, tetapi sosok Jinwo menghilang sejenak, menyembunyikan keberadaannya dengan sempurna. Aneh, gumam Cha Hae-in dalam hati. Tadi aku merasakan hawa kehadiran yang sangat kuat di sekitar para penambang. Namun, tidak ingin terlalu memikirkan hal aneh, Cha Hae-in akhirnya meninggalkan gate bersama timnya. Setelah Cha Hae-in pergi, Jinwo muncul kembali, kali ini dengan ekspresi penuh pemahaman. Dalam gumamnya, dia berkata, "Indra Cha Hae-in lebih tajam dari yang aku perkirakan." Ketua tim penambang mulai menyuruh para anggotanya untuk masuk gate tak terkecuali Sung Jinwo.